Kagumi Indra Syafri, pelatih Timor Leste U19 akui senjata Timnas U19. Ragukan Timnas U19, media Vietnam dukung dua rival jadi juara Piala AFF U19 2024. Sempat sombong, Vietnam selangkah pulang kampung hingga banjir hujatan. Pembuktian Ramadan Sananta untuk Sintayong. Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya. Kagumi Indra Syafri, pelatih Timor Leste U19 akui senjata Timnas U19. Hal menarik diungkapkan oleh pelatih Timor Leste U19 Eduardo Pereira yang rupanya menaruh kekaguman pada sosok Indra Syafri, pelatih Timnas Indonesia U19. Ya, duel penentuan klasemen akhir grup A Piala AFF U19 antara Timnas Indonesia melawan Timor Leste baru saja tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan ini memang menjadi penentuan juara grup A untuk melaju ke semifinal. Namun terlepas dari hasil laga kali ini, Eduardo Pereira mengaku belajar banyak dari Indra Syafri mengenai pengembangan pemain muda. Baginya, Indra Syafri adalah seorang pelatih yang dianggap pemimpin dan seorang bapak di dunia sepak bola yang khusus memegang pemain muda dengan sangat bagus. Selain mengungkap kekagumannya, Eduardo Pereira juga mengungkapkan satu kelebihan Timnas Indonesia U19. Ia menilai bahwa sisi sayap kiri Garuda Nusantara patut diwaspadai. Menurut saya, Indonesia cenderung ke bagian kiri. Di situ ada pemain yang selalu memberi umpan, kata Eduardo Pereira. Ia bahkan mengaku melakukan persiapan semaksimal mungkin meski ia sadar bahwa perbandingan timnya dengan Indonesia sangat jauh. Perbandingan jauh itu dinilai dari persiapan mantap yang dilakukan Garuda Nusantara hingga berlaga di luar negeri. Dari hal itu, Eduardo mengakui bahwa Timnas Indonesia U19 memang tak bisa diremehkan. Ragukan Timnas U19, media Vietnam dukung dua rival jadi juara Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia tidak diunggulkan keluar sebagai juara Piala AFF U19 2024 oleh media asal Vietnam meski sedang dalam performa bagus. Media Vietnam justru memilih Malaysia ataupun Australia yang nantinya bisa merengkuh gelar Piala AFF U19 yang dihelat di Surabaya, Jawa Timur tersebut. Seperti diketahui, Timnas Indonesia mengawali Piala AFF U19 dengan cukup baik setelah mengamankan 6 poin dari 2 pertandingan awal. Di laga pembuka grup A Piala AFF U19 lalu, Timnas Indonesia berhasil menjinakkan perlawanan Filipina dengan skor telak 6 gol tanpa balas. Doni Tripamengkas dan kolega kembali meneruskan tren positif di pertandingan kedua saat berhadapan dengan tim kuda hitam Kamboja. Sebaliknya, rival kuat Timnas Indonesia di Asia Tenggara yakni Vietnam justru hancur lebur saat melakoni 2 pertandingan awal Piala AFF U19. Bagaimana tidak, Vietnam yang datang sebagai tim unggulan justru hanya mampu meraih 1 poin saja dari 2 pertandingan terakhir. Berkat rentetan tren negatif tersebut, Vietnam hampir tidak mempunyai peluang lagi untuk lolos ke semifinal, walau dari jalur peringkat kedua terbaik. Apalagi tim kompetitor seperti Malaysia, Thailand hingga Australia tampil cukup baik dalam 2 laga awal babak penyisihan grup Piala AFF U19. Situasi inilah yang membuat media Vietnam Soha merasa pesimistis dengan langkah negaranya di ajang tersebut yang tampaknya gagal mengulangi pencapaian di tahun 2007. Di lain sisi, Soha juga menyoroti kiprah Malaysia dan Australia yang diprediksi bisa melaju hingga partai pamungkas jika melihat performa kedua tim tersebut. Maka dari itu, Soha memprediksi bahwa Malaysia dan Australia yang bakal menjuarai AFF U19 bukan Timnas Indonesia yang juga tampil memukau. Sempat sombong, Vietnam selangkah pulang kampung hingga banjir hujatan. Pelatih Timnas Vietnam U19 yakni Hua Hin Vinh mendapat hujatan dari penggemarnya usai Young Golden Star Warriors tak berjaya di ASEAN Cup U19 2024.
Perjalanan anak asuh Hoan Hin Vinh begitu terjal pada turnamen kali ini, di mana pada laga perdana grup B, Vietnam sejatinya hanya bertemu dengan Myanmar, akan tetapi mereka tak mampu meraih kemenangan pada laga tersebut. Malapetaka justru menghampiri mereka pada laga kedua grup B, sebab seharusnya Chong Puong dan kawan-kawan wajib memenangi pertandingan untuk menjaga asa menuju semifinal, akan tetapi mereka justru takluk 2-6 dari Australia U19. Kini Vietnam hanya mampu bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan raihan 1 poin. Kans untuk bisa lolos ke semifinal juga kian menyempit bagi tim asal negeri Naga Biru tersebut. Setelah laga melawan Australia, Hoan Hin Vinh mengatakan bahwa anak asuhnya kekurangan pengalaman. Sesaat sebelum ASEAN Cup U19 berlangsung, ia mengakui bahwa timnya menjalani pertandingan uji coba di Cina, namun baginya hal itu masih belum cukup untuk menghadapi turnamen seperti ini. Alasan tersebut dan hasil minor yang diperoleh The Golden Star Warriors justru membuat Hin Vinh mendulang hujatan dari penggemar timnya. Pelatih berusia 51 tahun itu disebut sebagai pelatih yang tak kompeten dalam hal menangani tim. Oleh sebab itu, para penggemar justru menyalahkan Hin Vinh di balik kegagalan Young Golden Star Warriors ini. Pembuktian Ramadan Sananta untuk Sintayong. Walau absen ketika Sintayong membawa skuad Garuda ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, pemain timnas Indonesia Ramadan Sananta justru berhasil mencetak rekor individu bersama klubnya Persis Solo. Sananta tercatat sebagai pencetak gol tercepat di Piala Presiden 2024, di mana dia berhasil mencetak gol setelah 25 detik wasit meniup peluit tanda laga dimulai. 2 gol pun dia ciptakan pada laga Persis Solo kontra PSM Makassar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis kemarin. Sayangnya 2 gol Ramadan Sananta tak cukup membawa kemenangan bagi Persis Solo, sebab usai mencetak gol dan ditarik di babak kedua, Persis justru kebobolan 2 gol dari PSM Makassar. Bagi Ramadan Sananta, mencetak gol tercepat di Piala Presiden 2024 pun menjadi bonus baginya. Apalagi regulasi Piala Presiden yang mengharuskan pelatih peserta untuk menurunkan pemain timnas Indonesia. Itu adalah bonus bagi saya karena saya bisa mencetak gol, tapi bukan itu yang dinilai. Yang dinilai adalah tim ini bagaimana memenangkan pertandingan sore ini, dan kedepannya saya harus belajar striker yang lebih baik, kata Ramadan Sananta usai laga. Ramadan Sananta pun tak ingin melepas kesempatan yang diberikan oleh pelatihnya Milomir Saslija pada gelaran pramusim ini. Atas penampilan apiknya ini pun tentu bukan tidak mungkin Coach Sintayong bakal memanggilnya kembali di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang.